فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada jenis yang ke-23 berhubungan dengan masalah jarh wa ta'dil. Dan secara ringkas pembahasan ini khanifillah termasuk pembahasan penting dalam permasalahan hadis. Kenapa? Karena dengan mengetahui jarh dan ta'dil seorang perawi, dia akan bisa menentukan dia diterima atau ditolak hadisnya. Dan kemarin disebutkan dhabit seorang perawi yang makbul. Itu bagaimana, Aba Zaid? Seorang yang thiqah, dhabit, terus adil. Yang dimaksud dengan adil di sini seorang jelas kalau sudah adil mesti apa? Dia muslim. Muslim yang ketaatan mendominasi daripada kemaksiatannya. Taib, yang kemudian ditafsirkan yang selamat dari sebab-sebab kefasikan dan khawarimil muru'ah. Berhubungan dengan permasalahan muru'ah, apa yang dimaksud, Ahmad? Itu khawarimil muru'ah, yaitu perkara-perkara yang akan merusak kehormatan seseorang sehingga adalahnya tercacati. Berarti muru'ah adalah suatu hal yang butuh untuk dijaga. Suatu kehormatan. Cuman khanifillah muru'ah ini tidak memiliki dhabit yang paten. Taib. Karena sebagian menganggap itu menyelisih muru'ah padahal perkara yang dibolehkan secara syar'i. Karena itulah kemarin disebutkan tiga kemungkinan. Suatu perkara itu dianggap merusak muru'ah. Yang pertama apa? Memang diperintahkan dalam syariat. Maka kita harus melakukannya. Kalau ditinggalkan berarti itu merusak muru'ah dia. Tapi kalau dilakukan, kalau dia meninggalkan perkara yang wajib, maka merusak muru'ah dia. Demikian pula kalau dia melakukan yang haram, jelas itu merusak muru'ah dia. Sehingga apabila yang dikatakan oleh sekelompok manusia bahwasanya muru'ah adalah dengan meninggalkan suatu hal yang wajib, maka ketika seorang melakukannya apakah dikatakan melanggar muru'ah? Tidak. Bahkan harus dia melanggarnya, ya tidak. Di sini berarti dhabit muru'ah di sisi sekelompok manusia tersebut tidak benar. Kemudian perkara yang kedua apa? Perkara itu
memang dituntut untuk ditinggalkan, ya kan? Dituntut untuk ditinggalkan. Nah, maka kalau dia meninggalkannya maka itu bagus. Kalau dia malah melakukannya maka itulah yang jelek, yang merusak muru'ah. Kemudian baru yang ketiga ini yang mubah. Yang mubah, maka kalau memang itu dianggap menyelisih muru'ah, hendaknya seorang meninggalkannya. Tapi sekarang kita lanjutkan. Ta'liq sudah selesai belum kemarin? Taib. Hadza waqad yuqal sampai sini ya. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, hadza waqad yuqalu idza thabata salahur rajuli fi dini bi an kana mujtaniban lil kaba'ira was saghaira ghaliban faqad thabatat adalatuh. Nah, inilah penjelasan dan mungkin untuk dikatakan apabila telah sabit kesolehan seseorang di dalam agamanya, di mana dia menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil ghaliban, yaitu pada mayoritas waktu-waktunya, mayoritas hidupnya. Walaupun tentunya namanya manusia terkadang terjatuh dalam dosa-dosa tersebut. Nah, kalau seorang khanifillah yang ghalib darinya adalah kesolehan dan menjauhi dosa-dosa, maka sabatan adalatuh, telah tetap keadilannya, telah tetap adalahnya. Wala yultafatu ila khawarimil muru'ah, dan tidak ditoleh pada perkara khawarimul muru'ah. Kenapa? Li'anna adh-dhahira fi mithli hadha annahu la yatasawwaru fihi an yakuna ikhlaluhu bil muru'ati ghaliban alaih. Dikarenakan yang zahir pada yang semisal ini, bahwasanya tidak tergambar padanya bahwasanya dia menyelisih muru'ah pada mayoritasnya. Jadi kalau orang yang kesolehannya mendominasi, tentunya enggak tergambar. Enggak tergambar dia itu menyelisih muru'ah pada mayoritas yang seperti itu. Waqad furida imkanu dzalika. Faqad tabayyana min quwwati imanihi wa taqwahu wa khaufihi min Allah azza wa jalla ma la yahtaju ma'ahu ila mu'adidatin. Ila mu'adidati khaufihi minan nas. Dan terkadang khanifillah, taib, taruhlah dimungkinkan yang demikian itu, yaitu kata tadi mayoritasnya tidak mungkin, ya kan? Mayoritas tidak mungkin seorang yang kondisinya didominasi oleh kesolehan, oleh ketakwaan itu akan menyelisih hal-hal yang bertentangan dengan muru'ah. Tapi seandainya lau furida dzalik, taruhlah terjadi yang demikian. Ini maksudnya. Yaitu terjadi seorang yang soleh tapi menyelisih muru'ah. Faqad tabayyana min quwwati imanihi wa taqwah wa khaufihi min Allah ma la yahtaju ma'ahu ila mu'adidati khaufihi minan nas. Maka jelaslah bahwasanya dari sebab kuatnya iman dan ketakwaan serta takutnya dia kepada Allah, tidak butuh untuk dikuatkan dengan rasa takut kepada manusia. Faliyadharu fi hadza anna adama mubalatihi bin nas innama huwa min kamali imanihi wa taqwa. Bahkan nampak dari sini bahwasanya tidak pedulinya dia dengan manusia hanyalah muncul dikarenakan kesempurnaan iman dia kepada Allah dan ketakwaannya. Tapi misalnya pada perkara-perkara dianggap itu menyelisih muru'ah, padahal itu mubah secara syar'i, tidak peduli dia. Tidak peduli selama itu secara syariat mubah, selama itu secara syariat bukan dosa, bukan pula maksiat, maka dia tidak mempedulikannya.
Nah, ini tidak kemudian menjadikan orang tadi ikhwanifillah didhaifkan. Taib. Jadi yang menjadi patokan bukan menyelisih muru'ah atau tidaknya, akan tetapi yang menjadi patokan mana yang mendominasi pada orang tersebut. Wa amma man kathura minhu irtikabus saghair wa ma'a dzalika kathura minhu mukhalafatul muru'ah wa lam yablugh an yuqala ma'asihi aghlabu min ta'atihi fa hadha mahallu nadhar. Nah, ini kondisi kedua. Kalau tadi kondisi seorang yang saleh memang dominan takwanya, kemudian dominan menjauhi dosa-dosa. Maka kalau dia menyelisih murah tidak berpengaruh. Nah, adapun orang yang banyak melakukan dosa-dosa kecil, bersamaan dengan itu dia menyelisih muru'ah banyak. Ya, banyak menyelisih muru'ah. Tapi akhwanifillah, tidak mencapai kondisi untuk dikatakan kemaksiatannya mendominasi daripada ketaatan. Jadi dia melakukan dosa kecil, juga menyelisih muru'ah, tapi tidak sampai kondisi dia dikatakan maksiatnya mendominasi ketaatan. Nah, fahada mahallun nadhar, maka untuk jenis inilah tempat untuk kita kita perhatikan lebih, untuk kita teliti. Taib. Wa fusila dzalika ila al-mu'addil fa in kana yajidu nafsahu ghayra mutma'innatin wa faslu dzalika ila mu'addil fa in kana yajidu nafsahu ghayra mutma'innatin ila sidqihi falaysa mimman yurda wa qad qala Allahu azza wa jalla mimman tardawna minasy-syuhada ila akhir kalami. Dan faslu dzalik maksudnya Nah, kesimpulannya atau penetapan hukum atas dia diterima atau tidak itu kembali kepada mu'addil, orang yang mau mentakdilnya. Apabila dia mendapati dirinya tidak tenang terhadap kejujurannya, dan bukan termasuk orang yang diridhoi karena dia melakukan dosa-dosa kecil, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan mimman tardawna minasyuhada, yaitu yang menjadi saksi-saksi adalah orang-orang yang kalian ridhoi. Kalau kalian ada keraguan ya tinggalkan. Ini maksudnya. Qala wa naqala Sakhawi fi Fathil Mughith qaula Zanjani. Al-muru'ah, ini al-muru'ah maksudnya, dibetulkan. Al-muru'ah yarji'u ila ma'rifatiha ila al-'urf fala tata'allaqu bi mujarrati syara'. Ya, muru'ah itu kembali untuk mengetahuinya kepada kebiasaan, kepada 'urf. Sehingga tidak ada tidak berhubungan hanya sekedar dengan syariat. Wa anta ta'lamu anna al-umura al-'urfiyyah qallama tadbat bal hiya takhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi wal buldan. Dan engkau mengetahui bahwasanya perkara-perkara yang dikembalikan kepada 'urf, pada kebiasaan, pada adat istiadat itu sangat sedikit yang yang paten. Yang sangat sedikit yang paten. Dalam artian tidak memiliki patokan jelas. Ini maksudnya qallama tadbat. Tidak memiliki patokan yang jelas. Bal hiya takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal buldan. Bahkan perkara tersebut berbeda dengan perbedaan orang dan perbedaan negeri-negeri. Fakam min baladin jarrad adatu ahlihi bi mubasyarati umurin law basyaraha ghairuhum la'udda kharman lil muru'ah. Berapa banyak ya negeri-negeri yang penduduknya khanifillah terbiasa ada di antara mereka untuk untuk melakukan suatu perkara-perkara, seandainya perkara tersebut dilakukan oleh orang lain maka akan dikatakan dikatakan kharman lil muru'ah, yaitu
menyelisihi atau merusak muruahnya, merusak kehormatannya. Nah, wa fil jumlah ri'ayatu manahij syara' wa adabihi wal ihtida' bis salaf wal iktida' bihim amrun wajibur ri'ayah. Dan secara umum untuk menjaga manhaj syariat, yaitu metode syariat dan adab-adabnya, serta mencontoh para salaf dan meneladani mereka, itu adalah perkara yang wajib untuk dijaga. Nah, adapun uruf, kalau memang itu tidak bertentangan dengan syariat, ya demi terjaganya kehormatan kita, ya kita jaga. Selama tidak ada tidak ada penyelisihan terhadap syariat. Qala Zarkashi, wa ka'annahu yushiru bidzalika ila annahu laysa al-muradu siratu mutlaqin nas. Atau wa ka'annahu yushiru bidzalika ila annahu laysa al-muradu siratu mutlaqin nas. Nah, Zarkashi mengatakan seakan-akan atau kemungkinan besar beliau mengisyaratkan dengan perkataan tadi bahwasannya yang dimaksud dengan muru'ah itu bukan maksudnya jalan hidup manusia secara mutlak. Balil ladzina yuqtada bihim, akan tapi jalan hidup orang-orang yang bisa diteladani. Nah, wa huwa kama qala, dan perkara sebagaimana yang beliau katakan, maksudnya memang demikian, yaitu ketika seorang ingin meneladani jalan hidup seseorang, ya jalan hidup orang-orang yang memang bisa diteladani, itu baru mencocoki muru'ah. Jadi perkara muru'ah khonifillah memang bukan perkara yang yang matbut, yaitu yang paten untuk kita bisa ketahui aturannya. Makanya hal ini tidak menjadi patokan seorang dikatakan diterima atau tidaknya. Diterima atau tidaknya. Tapi yang menjadi patokan adalah dari sisi sisi adalah dia seorang muslim yang yang ketaatannya mendominasi. Kemudian dari sisi dhabt. Dari sisi dhabt itu intinya. Qala wa an yakuna ma'a dzalika mutayaqqidan ghairu mughaffalin hafizan in haddatha min hifdhi fahiman in haddatha 'ala al-ma'na fa in ikhtalla syartun mimma dzakarna ruddat riwayatuh. Nah, masih berhubungan dengan perawi yang yang maqbul. Nah, bersama dengan syarat yang disebutkan di depan, yaitu seorang yang thiqah, yang dhabit, muslim, baligh, aqil, selamat dari sebab kefasikan dan sebab-sebab yang menghilangkan muru'ah. Kemudian beliau katakan hendaknya dia mutayaqqidhan ghairu mughaffal, seorang yang yang mutayaqqid, seorang yang mutayaqqid, peka, dalam artian bukan orang yang teledor, bukan orang yang lalai. Dia peka, ya cepat tanggap ikhwanifillah, bisa hatinya itu cepat bisa bisa mensikapi suatu perkara. Ketika diinginkan mendatangkan suatu hadis, dia langsung bisa mendatangkannya. Mutayaqqidzan ghairu mughaffal, ketika mengomongkan juga dia paham apa yang diomongkan. Kemudian hafizan in haddatsa min hifdhi, dia hafal kalau menyampaikan hadis dari hafalannya. Kemudian fahiman, dia paham in haddatsa 'alal makna, jika menyampaikan hadis berdasarkan makna. Karena yang rajih khanifillah boleh menyampaikan hadis secara makna, tapi dengan syarat dia betul-betul paham. Maka apabila hilang salah satu syarat dari apa yang telah kami sebutkan, riwayatnya ditolak. Qala Sakhawi fi Fathul Mughith, wa hadhihi syurutu mawjudatun fi kalam Syafi'i fi risalah sharihan illa al-awwal. Nah, syarat-syarat ini didapati pada perkataan Imam Syafi'i di Ar-Risalah secara tegas, kecuali syarat yang pertama. Fayu'khadhu min qawlihi ya'ni ibn Salah an yakuna akinan lima yuhaddithu bih. Liqauli Ibn Hibban huwa an yaqil min sina'atil hadith ma la
yarfa'u mauqufan wa la yasilu mursalan aw yusahhifu isman fa hadza kinayatun 'anil yaqdhah. Nah, jadi diambil dari perkataan Ibnu Shalah qanifillah semua ini ada dalam kalam Imam Syafi'i kecuali yang pertama fayu'khadhu min qawlihi, ya diambil dari perkataan Ibnu Shalah rahimahullah taala. Nah, an yakuna aqilan lima yuhadditsu bi, hendaknya dia memahami apa yang mau dia sampaikan hadisnya. Liqaul Ibnu Hibban, berdasarkan perkataan Ibnu Hibban, huwa an yaqila min sina'atil hadits ma la yarfa'u mauqufan. Hendaknya dia memahami taib sina'atul hadits, yaitu ya hal-hal yang berhubungan dengan hadis. Sehingga dia tidak merafa'kan yang mauquf. Dan tidak menyambung yang mursal, tidak mengubah nama, dan ini adalah kinayah tentang yaqdhah. Yang merupakan lafaz lawan dari ghaflah. Wa khalafa Ibnu Rajab fi syarh al-ilal fi ma'naha faqala wadh-dhahir wallahu a'lam hamlu kalam Syafi'i ala man la yahfadhu lafdhal hadits wa inna ma yuhaddithu bil ma'na kama saraha bidzalika fi ma ba'du. Dan Ibnu Rajab menyelisihi pendapat di atas yang memaknakan Imam Syafi'i sebagai mana telah dibaca tadi. Nah, Ibnu Rajab mengatakan dalam Syarah Ilal yang zahir wallahu alam, kalam Syafi'i dibawa pada kondisi seorang yang tidak menghafal lafaz hadis. Hanyalah dia menyampaikan dengan makna, maka sebagaimana beliau menegaskan setelahnya. Taib. Wa kadzalika naqala Rabi' anhu fi mawdhi'in akhar, demikian pula Rabi' bin Sulaiman menukilkan dari Syafi'i pada tempat yang lain. Annahu qala takunu lafdhatu tutraku minal hadits fatuhilul makna aw yantiqu biha bi ghairi lafdil muhaddits wa natiqu biha ghairu amidin li ihalatil hadits fayakhtallu ma'nahu fa idza kana alladhi yahmilu al haditha yajhalu hadzal ma'na wa kana ghairu aqilin lil hadits falam yuqbal hadithuhu idza kana yahmilu ma la yaqil. Ini perkataan Syafi'inya, yaitu suatu lafaz akhanifillah ditinggalkan dari suatu hadis kemudian berpindah kepada makna, atau dia mengucapkan dengan selain lafaz yang disampaikan oleh muhaddits, dan orang yang mengucapkan ini tidak sengaja. Taib. Ya, wanatiqu biha ghairu amid. Orang yang mengucapkan ini tidak sengaja. Untuk apa? Untuk ihalatul hadis, untuk memindahkan kepada hadis yang lain sehingga maknanya berubah. Nah, apabila orang yang membawa hadis seperti ini dia jahil terhadap makna dan tidak memahami hadis tersebut, maka tidak diterima hadisnya kalau meriwayatkan secara makna. Ini maksud Syafi'i. Idza kana mimman la yu'addil haditsa bi hurufi wa kana yaltamisu riwayatuhu ala ma'ani. Wa huwa la yaqilul makna. Tidak diterima apabila dia termasuk orang-orang yang menyampaikan hadis, tidak menyampaikan hadis dengan huruf-hurufnya. Maksudnya dengan apa? Dengan apa kalau menyampaikan hadis dengan huruf-hurufnya? Dengan makna saja. Taib. Dan dia mencari periwayatan secara makna. Dalam keadaan dia tidak memahami maknanya, maka inilah yang ditolak. Taib. Ila an qala fadhannah, ya. Fadhannah fi man la yu'addil haditha bi hurufihi wa la yaqil ma'ani abyanu minha fi syahidi liman turaddu syahadatuhu lahu fi ma huwa dhannina fihi. Nah, sampai Imam Syafi'i mengatakan apa sebab? Ya, sebab dugaan pada dugaan buruk tentunya
pada orang yang tidak menyampaikan hadis dengan hurufnya dan tidak memahami maknanya, ini lebih jelas, ya kan? Lebih jelas daripada seorang saksi yang ditolak syahadahnya pada perkara yang dia hanya sekedar prasangka saja. Paham? Karena hampir sama kondisinya. Yang menyampaikan hadis secara makna tapi tidak paham. Kemudian saksi yang bersaksi tapi persaksian hanya sekedar sangkaan. Ini kedua-duanya ditolak, ya tidak? Dan orang yang menyampaikan hadis tidak paham ini lebih berhak, lebih pantas untuk ditolak. Ini maksudnya. Fahada yubayyinu anna Syafi'i nama tabara fi rawi an yakuna arifan bi ma'anil hadits idza kana yuhadditsu bil ma'na wa la yahfadzul hurufa wallahu a'lam. Maka dari sini diketahui kesimpulannya bahwasanya Syafi'i hanyalah menganggap pada seorang perawi yang menyampaikan hadis secara makna untuk betul-betul memahami makna hadis. Walaupun dia tidak hafal huruf-hurufnya. Qala fa qawluhu huna akinan lima yuhadditsu bihi aliman bima yuhilu ma'anil hadits min al-lafzi huwa syartun wahidun laisa fihi takrir. Masih berhubungan dengan perkataan Syafi'i. Bal muraduhu yaqilu ma yuhadditsu bihi fahmal ma'na wa muraduhu bil ilmi bima yuhilul ma'na min al-alfazi ma'rifatal alfadzil lati tuaddi bihal ma'ani. Maksudnya ini adalah satu syarat, bukan pengulangan, ikhwani fillah. Aqilan lima yuhadditsu bih aliman bima yuhilu ma'anil hadits minal lafzi. Maksudnya dia paham apa yang disampaikan dan mengetahui perkara-perkara yang akan merusak makna hadis. Ya, dari lafaz-lafaz yang dia ungkapkan. Dia paham ketika mengungkapkan suatu makna, dia paham lafaz-lafaz yang bisa merusak hadis tersebut. Ini harus. Ini hakikatnya syarat yang satu, ikhwanifillah, bukan pengulangan. Bahkan maksud beliau adalah dia betul-betul paham terhadap apa yang dia sampaikan secara makna dan wa muraduhu bil ilmi bima yuhilul makna minal alfazi, yaitu ma'rifatul alfadzil lati tuaddi bihal ma'ani. Yang dia maksud dengan pengetahuan dia terhadap hal-hal yang bisa mengubah makna dari lafaz-lafaz, sehingga dia mencari lafaz yang sepadan seandainya tidak bisa mengungkapkan secara nasnya. Maksudnya dia mengetahui lafaz-lafaz yang bisa digunakan untuk untuk menyampaikan makna yang telah dia pahami tadi. Paham? Tidak menggunakan lafaz yang semaunya sendiri sehingga akhirnya menjadikan hadis tersebut merusak lafaznya. Paham? Karena terkadang seorang ikhwanifillah paham maknanya tapi ketika mengungkapkan tidak bisa. Ya, ini maksud Syafi'i. Tapi dia paham dan mampu mengungkapkan. Waqad fassara Abu Bakar As-Sayrafi fi syarh risalah qaul Syafi'i aqilan lima yuhadditsu bi anna muradahu an yakuna ar-rawi dha aqlin faqat. Qala wa hadha syartun bi ijma' wa hadha alladhi qalahu fihi nadhar wa dha'fun. As-Sayrafi akhwanifillah dalam syarah risalah mengatakan makna aqilan lima yuhadditsu bi yaitu maksudnya dia berakal saja, punya akal saja. Dan ini syarat secara ijma', cuman pemaknaan kalam Syafi'i yang seperti itu fihi nadhar, butuh dicek lagi dan merupakan pendapat yang dhaif. Qala wa hadza kulluhu fi haqqi man la yahfadzul haditsa bi alfadhi bidalili annahu qala ba'da dhalik aw an yakuna mimman yu'addil haditsa bi hurufihi kama sami'ah wa la yuhadditsu bihi 'ala al-ma'na faju'ila hadza qasiman lilladzi qablah. Dan ini semua ikhwanifillah disebutkan Syafi'i bagi orang yang tidak menghafal lafaz hadis. Dengan dalil perkataan beliau setelahnya. An yakuna mimman yu'addil hadits bi hurufihi kama sami'ah.
au an yakuna mimman yu'addil hadis bi hurufihi kama sami'a. Tadi yang pertama yaitu apa? Yang menunaikan hadis dengan maknanya tapi tidak dengan lafadznya. Atau yang kedua, termasuk orang-orang yang menyampaikan hadis dengan hurufnya sebagaimana dia dengar. Wala yuhadditsu bihi 'alal makna, dan tidak menyampaikan hadis secara makna. Sehingga yang kedua ini dijadikan sebagai apa? Sebagai poin kedua, ya qasim lilladzi qabla, sebagai apa? Sama-sama pembagian dengan apa yang disebutkan sebelumnya tadi. Faqasama ruwah ila qismain, sehingga Syafi'i membagi para perawi menjadi dua. Perhatikan ini kesimpulannya. Man yuhadditsu bil makna, orang yang menyampaikan hadis dengan maknanya. Syaratnya apa? Fa yushtaratu fihi an yakuna aqilan lima yuhadditsu bihi minal ma'ani, aliman bima yuhilul makna minal alfaz. Itu syaratnya apa? Dia dipersyaratkan untuk paham yang mau disampaikan haditsnya, ikhwani fillah, maknanya paham. Yang kedua apa? Dia mengetahui lafaz-lafaz yang mau digunakan untuk menyampaikan. Jangan sampai dia menyampaikan dengan lafaz-lafaz yang membuat maknanya rusak. Paham? Ini syaratnya orang yang menyampaikan hadits dengan makna di sisi Syafi'i. Kemudian yang kedua jenisnya yaitu man yuhadditsu bil lafzi, orang yang menyampaikan hadis secara lafaz. Maka kalau yang seperti ini, fa yushtaratu fihi al-hifdzu li lafdzil hadis, maka dipersyaratkan padanya hafal untuk lafaz hadis, wa itqanu, dan juga mutqin. Paham atau tidak paham? Dipersyaratkan tidak di sini? Kalau sudah menyampaikan secara lafaz, yang penting sampaikan secara lafaz, walaupun dia tidak mampu mengambil istinbat, walaupun dia tidak paham. Kalau memang dia menunaikan secara lafaz. Paham bedanya? Wa ma 'ulila bihi min ishtirati ma'rifatil ma'na wal lafdzil mu'addi lahu fa huwa haqqun wadhih. Dan apa yang beliau berikan alasan berupa persyaratan untuk mengetahui makna dan lafaz yang akan menunaikan dengannya hadis tersebut, itu adalah perkara yang hak dan jelas, yaitu dipersyaratkan pada apa? Yang dipersyaratkan harus mengetahui makna dan lafaz yang digunakan untuk mengungkapkan makna tersebut. Ini tentunya apa? Syarat yang sangat jelas pada perawi yang sifatnya apa, Arin? Nggak nyambung berarti. Yang sifatnya bagaimana? Zakaria. Nah, sekarang persyaratan dipersyaratkan oleh Syafi'i untuk mengetahui makna dan apa? Mengetahui lafaz yang mau digunakan untuk menyampaikan apa? Makna hadis tersebut. Ini merupakan syarat untuk perawi yang bagaimana? Umar. Yang menyampaikan hadis secara makna. Adapun yang menyampaikan hadis secara lafaz dipersyaratkan tidak dipersyaratkan, tapi yang penting dia mutqin lafadznya, paham? Walaupun dia tidak paham makna, tapi dia mutqin 100% sama dengan yang dia dengar, maka ini diterima hadisnya, paham? Karena apa? Dia meriwayatkan secara lafaz saja, ngapal kemudian sampaikan. Ya, ini bedanya. Baik, barakallahu fiikum. Jadi kesimpulan terakhir bagus dari Imam Syafi'i yang diambil dari Syafi'i rahimahullah. Berarti apa yang disebutkan dalam kitab ikhwani fillah, yaitu an yakuna dzalika muta'aqqidan ghairu muhaffal hafizan in haddatsa min hifdzih. Jelas ya kan? Dia harus hafal kalau menyampaikan hadis dari hafalannya. Dan fahiman in haddatsa 'alal makna, dan dia paham kalau menyampaikan hadis secara makna. Tapi tidak hanya sekedar paham tok, tapi dia juga harus tahu bagaimana mengungkapkan dengan lafaz-lafaz yang benar. Paham? Nah,